Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah kesehatan reproduksi. Dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pelayanan kontrasepsi, khususnya dalam era jaminan kesehatan nasional. Menjadi ujung tombak adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Kurang lebih ada 5.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Indonesia. Dan bisa kita lihat oleh karena FKTP menggunakan sistem kapitasi, sehingga layanan kontrasepsi di puskesmas dibagi menjadi dua, yaitu tarif kapitasi khusus untuk layanan kontrasepsi pil dan kondom, sedangkan tarif non kapitasi berlaku bagi pemasangan dan atau pencabutan IUD dan implan, layanan suntik KB, layanan komplikasi KB, dan layanan MOP yang dikerjakan berdasarkan vasektomi tanpa pisau. Dan dengan adanya jaminan kesehatan nasional, layanan kontrasepsi akan didorong ke fasilitas kesehatan tingkat pertama karena dianggap kontrasepsi merupakan layanan promotif dan preventif. Tetapi jangan sampai langkah ini justru akan meningkatkan jumlah unmet need dalam layanan kontrasepsi. Saat ini fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan akan konsentrasi pada kontrasepsi pasca salin. Dan FKRTL juga akan memberikan layanan kontrasepsi dengan penyulit. Contohnya pada pasang dan cabut AKDR, terutama AKDR yang sudah lama dipasang, seperti jenis Lippes loop yang tidak mudah untuk dilakukan pencabutan. Demikian pula pasang dan cabut susuk, terutama pada pasien obesitas, yang terkadang atau seringkali tidak mudah dilakukan. Juga pada klien dengan penyakit penyerta yang acap kali membutuhkan konseling yang lebih lengkap dan layanan yang lebih lengkap untuk mendukung kontrasepsi. Layanan lain yang dikerjakan di FKRTL adalah komplikasi layanan kontrasepsi sedang dan berat. Contohnya adalah perforasi uterus, translokasi AKDR, maupun perdarahan. Dan ini semua harus bisa dikerjakan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, walaupun klien tidak memegang rujukan dari FKTP. Bagaimana diagnosis layanan kontrasepsi? Bila kita lihat ICD-10, diagnosis utama adalah Z30 atau Contraceptive Management dengan bentuk layanan konseling KB dan layanan kontrasepsi dasar, MOP maupun MOW. Contohnya adalah pasien yang datang ke rumah sakit akibat adanya komplikasi alat kontrasepsi dalam rahim. Ini adalah layanan yang harus dikerjakan di FKRTL dengan diagnosis utama mechanical complication of IUD. Contoh kedua, pasien yang dirujuk untuk konsultasi spesialistik terkait layanan kontrasepsi pada pasien HIV. Ini juga merupakan wewenang dalam FKRTL. Tiga prinsip besar dalam pilihan kontrasepsi. Yang pertama adalah pilihan untuk menunda kehamilan, kedua adalah menjarangkan kehamilan, dan yang terakhir adalah untuk mengakhiri kehamilan. Prinsipnya semua metode kontrasepsi bisa dipilih, bisa digunakan untuk tiga tujuan dalam hal kontrasepsi, kecuali metode kontrasepsi mantap yang hanya bisa dikerjakan bila seorang perempuan ingin mengakhiri masa reproduksinya. Ada 8 hal yang menjadi pertimbangan utama. Yang pertama adalah haid, sindroma prahaid, berat badan, tekanan darah, kepatuhan, keputihan, hubungan seksual, dan kembalinya kesuburan. Isu-isu mengenai kontrasepsi ini terus terang menjadi bahan utama dalam perkembangan
teknologi dan kemajuan alat kontrasepsi. Karena baik pil, AKDR, semua saat ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan compliance dan menurunkan risiko unmet need dari akseptor pil maupun AKDR. Ini adalah kriteria kelayakan medik WHO. Untuk kontrasepsi kita kenal ada 4 kelas, yaitu aman, manfaat lebih besar dari risiko lebih besar dari manfaat, dan yang terakhir adalah kontraindikasi. Ada 4 buku yang dikeluarkan oleh WHO maupun oleh United Kingdom, Medical Eligibility on Contraception. Ada tentang pil progestin, pil kombinasi, suntik progestin, maupun implan. Ini adalah contoh rekomendasi penggunaan pil kontrasepsi kombinasi pada grup 1, grup 2, grup 3, ataupun grup 4. Yang menjadi perhatian adalah pil kontrasepsi kombinasi tidak boleh dikerjakan pada pasien-pasien di atas 40 tahun ataupun di atas 35 tahun yang merokok lebih dari 15 batang per hari. Ini adalah kelayakan medis kontrasepsi berbasis progestin. Progestin-based contraception dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan klien atau akseptor yang tidak mampu mentolerir adanya estrogen. Terutama contohnya adalah ibu yang menyusui, pasien yang gemuk, pasien obesitas, pasien perokok berat, pasien dengan riwayat tromboemboli. Itu adalah pasien-pasien atau klien-klien yang memiliki kontraindikasi terhadap pemberian estrogen. Dan pada kasus ini, progestin-based contraception memegang peranan penting. Berikut adalah kelayakan medis AKDR. Jelas yang tidak boleh dipasang AKDR adalah pasien kanker serviks dan kelainan anatomi uterus yang menyebabkan distorsi kafum uteri serta perdarahan pervagina idiopatik. Sama seperti pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang, kita tanyakan apakah ada tekanan darah tinggi, stroke, migrain, sakit hati akut, kanker payudara, DM, atau perokok aktif. Step yang kedua adalah konsumsi obat-obatan yang bisa memengaruhi metabolisme steroid, obat anti tuberkulosis dan obat anti epilepsi. Kedua jenis obat ini akan bisa mengganggu metabolisme hormonal sehingga mengganggu efektivitas pil kontrasepsi hormonal. Prinsipnya kapan saja. Yang paling penting yakinkan pasien tidak sedang hamil. Dan prinsipnya dalam 7 hari pertama, bila dilakukan pemasangan metode kontrasepsi tidak sedang haid, pada 7 hari pertama harus dilakukan proteksi obstetri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai take home message, 1. Sangat jelas bahwa kontrasepsi merupakan layanan promotif dan preventif yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu pemerintah wajib mendukung pelayanan kontrasepsi dan menurunkan angka unmet need. Untuk menurunkan kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi, perlu dilakukan peningkatan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah upaya pendanaan, kedua perluasan akses, dan ketiga pengurangan faktor penghambat atau medical barrier. Ketiga, pelayanan kontrasepsi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dalam hal ini fokus kita adalah
menurunkan unmet need, sehingga sama sekali tidak diharapkan dengan mendorong sebagian besar layanan kontrasepsi ke FKTP justru akan meningkatkan angka unmet need. Terakhir, pemilihan metode kontrasepsi dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan medik menurut WHO ataupun menurut RCOG, United Kingdom Medical Eligibility Criteria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.